Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Kumalasari. Nomor peserta PPG 1880833000590. Saya mahasiswa PPG Daljab Batch 2 UIN Wali Songo Semarang tahun 2024. Dalam kesempatan ini, saya akan mempraktikkan ujian kinerja yang akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 30 Januari 2025 pada kelas 7, materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak yang depan. Gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairal mulati wa khairal mulati. Bismillahi walajna wa bismillahi warajna wa alallahi tawakkalna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini Kamis 30 Januari 2025 Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan kepada Bu Reni sehingga Bu Reni bisa masuk kembali di kelas 7. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sehat? Alhamdulillah. Kayaknya ada yang nggak masuk ya hari ini. Siapa yang nggak masuk hari ini? Yuda. Yuda, iya Yuda. Orang tuanya sudah konfirmasi sama ibu bahwa Yuda hari ini sakit. Jadi Yuda tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini. Kita doakan bersama semoga Yuda lekas sehat kembali. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran hari ini silahkan dipimpin berdoa dulu. Kita minta kepada Allah supaya pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan nanti barokah, bermanfaat. Silahkan, boleh ketua kelasnya Mas Agil boleh maju dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya
lanjutkan dengan pembiasaan yang rutin kita laksanakan. Untuk hari ini kita membaca surat Ad-Duha. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yazidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhalam fahada. Wa wajadaka ailam fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Silakan anak-anak boleh berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, silakan boleh duduk kembali. Nah, anak-anak, setelah kita tadi sudah membaca doa, kemudian sudah dilanjutkan dengan membaca Quran surat Ad-Duha. Bagaimana perasaan anak-anak? Tenang, alhamdulillah. Jadi perasaannya semakin tenang, senang, dan tentu saja semakin semangat untuk belajar. Coba ibu cek dulu semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku, Mana semangatmu? ini semangatku. Semangat. Oke, anak-anak, ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat Allah. Ada yang masih ingat nggak? Berapa jumlah malaikat yang wajib kita imani? Ada 10. Contohnya, malaikat Mikail, tugasnya adalah Membagi rezeki. membagi rizki. Ada lagi yang masih ingat? Malaikat Jibril, Bu, Ya, malaikat Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu. menyampaikan wahyu. Ya, beri aplaus dulu. Hebat Ibu. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat Allah. Untuk hari ini pembelajaran kita adalah tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, bab 8, yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian ghibah dan tabayun berdasarkan dalil Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan hadis terkait. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dampak negatif ghibah terhadap kehidupan sosial. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan tabayun untuk menyelesaikan masalah informasi yang belum jelas kebenarannya. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang tahu artinya ghibah?
Bu. Ya, Dea coba. Gibah, apa Dea gibah itu? Gibah itu kayak menggunjing nggak sih Bu? Gibah adalah menggunjing. Ya, betul. Siapa lagi? Siapa? Bila. Gibah artinya adalah Membicarakan keburukan orang lain. membicarakan keburukan orang lain. Ya, ada lagi yang mau menjelaskan pengertian gibah. Ya, apa di? Mengolok-olok teman. Mengolok-olok teman. Iya, jadi semua jawaban anak-anak adalah benar. Gibah itu adalah mengolok-olok, menggunjing, membicarakan aib orang lain. Nah, anak-anak, ibu mau tanya nih, di grup kelas kan beredar kabar bahwa ada salah satu teman kalian yang tidak mengikuti kerja bakti, tidak mengikuti bersih-bersih. Bagaimana sikap kalian untuk memastikan kebenaran tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Ya, gimana Agil? jangan langsung percaya Bu. Harus diperhatikan dulu kebenarannya. Ya, harus dipastikan dulu kebenarannya. Tepuk tangan untuk Mas Agil. Nah, tadi Mas Agil sudah menjelaskan bahwa dicek dulu Bu kebenarannya, jangan langsung dipercaya. Nah, memastikan suatu kebenaran sebuah berita itu disebut dengan apa? Ada yang tahu nggak? Saya Bu. Iya, Jara. Coba apa jawabannya, Jara? Tabayun Bu. Tabayun. Iya, betul jawabannya. Beri aplaus buat Mbak Jara. Jadi memastikan kebenaran suatu berita itu dinamakan dengan tabayun. Baik anak-anak, untuk lebih memahami materi melaksanakan tabayun dan menghindari gibah, silakan anak-anak cermati video yang ibu tayangkan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali ke pembelajaran agama Islam dan budi pekerti. Bab 8, menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Hai adik-adik, materi yang pertama pengertian hibah. Hibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada hibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak menyukai. Ya, anak-anak, pengertian gibah itu adalah menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Demikian pengertian hibah. Islam melarang umatnya untuk hibah. Hibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang menjelaskan tentang hibah. Hai adik-adik, Penjelasan tentang gibah tadi sudah tercantum dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Coba kita baca bersama-sama. Siap ya, Nak? Siap Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu istajibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonna isma wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum
yang memiliki arti dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purba sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat tersebut menjelaskan pula bahwa hibah merupakan perbuatan kecil. Orang yang hibah disamakan dengan orang yang makan daging bangkai saudaranya sesama muslim. Setiap orang pasti merasa jijik dan tidak senang memakan daging tersebut, apalagi yang sudah menjadi mayat. Dengan akal sehatnya, orang pasti tidak akan mau memakan daging saudaranya, walaupun dagingnya segar dan sudah dimasak. Hibah merupakan perbuatan yang dilarang dan menjijikan. Perbuatan itu harus dihindari. Penyebab hibah. Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Dan yang terakhir, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Cara menghindari hibah. Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat, menjaga lisan. Yang kelima, berpikir positif. Dan yang terakhir, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Hei adik-adik, demikian cara menghindari hibah. Selanjutnya, pengertian tabayun. Secara bahasa, tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas.
Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 menjelaskan bahwa agama memberikan perintah agar manusia dapat meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik. Hal ini dilakukan dalam rangka mewaspadainya. Ketelitian ini untuk mendorong agar tidak ada seorang pun membenarkan dan memberi keputusan yang didasarkan pada informasi orang fasik tersebut. Selanjutnya, apa saja teknik tabayun? Hai adik-adik, berikut teknik tabayun. Yang pertama, sumber informasi dipastikan dengan benar. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar? Yang kedua, pastikan isi informasi berisi kebenaran. Yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Demikian teknik tabayun. Hai adik-adik, tabayun juga memiliki manfaat. Berikut manfaat tabayun. Yang pertama, berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat terjaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Yang kelima, menciptakan kerukunan dan kedamaian di masyarakat. Hai adik-adik, sekian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi. Pemaparan materi tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Untuk lebih memahami materinya, anak-anak, Ibu sudah menyiapkan tugas kelompok yang harus anak-anak kerjakan. Anak-anak sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing ya, yang sudah dibagi tadi. Ya, langsung Ibu bagikan lembar kerja kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Silakan sebelum mengerjakan, anak-anak tulis dulu nama kelompoknya. Kemudian dikeluarkan buku referensi lain. Silakan dibaca dengan benar, dengan teliti. Kemudian silakan dijawab pada lembar yang sudah disediakan. Tulis dulu nama kelompoknya. Ada kesulitan? Mau ditanyakan enggak? Tulis dulu nama kelompoknya. Baik, anak-anak sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, sudah selesai semua. Kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai semua. Nah, kira-kira ada nggak ini yang berani mempresentasikan hasilnya ke depan? Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan presentasikan hasilnya. Salamnya bareng, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai cara menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Ada yang mau menanggapi enggak nih hasil diskusi dari kelompok 3? Saya, Bu. Ya, Mbak Bila gimana tanggapannya? Presentasi dari kelompok 3 bagus dan jelas, jadi kami semua paham. Oh iya, bagus, presentasinya sangat bagus dan jelas. Jadi anak-anak sudah paham, beri tepuk tangan. Silakan
kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, kita lanjutkan ya. Untuk mengukur pemahaman anak-anak tentang materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun, Ibu sudah membuatkan lembar kerja siswa. Ya, jadi nanti anak-anak silakan diisi dengan tepat pada lembar kerja yang sudah Ibu sediakan ini. Langsung Ibu bagikan ya. Silakan ditulis dulu namanya, kemudian dibaca, dibagi Ibu. Kakak perempuan juga nggak apa-apa sih, bagus. Jangan nulis cinta-cintaan loh, Sandra. Tuh. Sudah selesai semuanya? Silakan boleh dikumpulkan lembar kerjanya. Nah, anak-anak, setelah sudah mengerjakan tes, nanti Ibu akan mengoreksi hasilnya. Jadi mana yang sudah sesuai dan mana yang belum. Yang belum sesuai, anak-anak jangan bersedih, jangan berkecil hati. Nanti akan ada yang namanya perbaikan. Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Semangat. Ya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang apa tadi? Menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Kita sudah diskusi kelompok, kemudian sudah mengerjakan tes. Nah, sekarang kita menyimpulkan materi pada hari ini. Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, Mbak Amira, silakan boleh maju ke depan. Pengertian ghibah. Ghibah adalah menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Penjelasan tentang larangan ghibah tercantum dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah ibarat makan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Penyebab ghibah: 1. Iri dengki, 2. Egois, 3. Balas dendam. Baliknya masih ada. Gak apa-apa, nanti dipotong-potong Pak. Cara menghindari ghibah: 1. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. 2. Menyadari bahwa Allah membenci seorang yang menggunjing saudaranya. 3. Berintrospeksi diri. 4. Menjaga lisan. 5. Berpikir positif. Tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Ya, terima kasih Mbak Amira. Silakan duduk kembali, beri tepuk tangan. Baik anak-anak, sebelum kita tutup materi pembelajaran hari ini, ada yang mau bertanya? Ada Bu. Ya, silakan Dea. Cara menghindari ghibah itu gimana? Cara menghindari ghibah, ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya. Ada berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Yang kedua, menjaga lisan. Menjaga lisan. Iya, benar jawabannya. Beri tepuk tangan. Sandra dan Dea sudah memberi pertanyaan bagus dan Sandra sudah menjawab dengan jelas dan tepat.
Ada lagi yang mau bertanya? Ada Bu, Ya, silakan Ija. apakah pengertian tabayun? Pengertian dari tabayun, ada yang bisa menjawab? Ya Bu, Ya, Bila silakan. tabayun adalah mencari kejelasan sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Ya, jadi tabayun itu adalah mencari kebenaran suatu informasi hingga jelas. Oke. Baik anak-anak, setelah kita melalui rangkaian pembelajaran kita hari ini Ibu sudah membuatkan yang namanya review pembelajaran. Nah, di sini sudah ada gambar emoticon, apakah anak-anak senang, kurang senang, atau tidak senang. Di sini nanti sudah ada pernyataan-pernyataan yang harus anak-anak isi. Isinya berdasarkan perasaan anak-anak sesungguhnya, ya. Jadi nanti misalnya ini pertanyaan nomor 1, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Anak-anak merasa senang hatinya, berarti anak-anak memilih emoticon senang kemudian ditempelkan di kolom di sampingnya. Paham? Paham. Ibu bagi ya. Silakan diisi sesuai hati nurani masing-masing. Terus di-shoot lagi. Sudah selesai? Sudah. Boleh dikumpulkan kembali hasil reviewnya. Ya. Baik anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan anak-anak bisa melaksanakan atau bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus menghindari yang namanya ghibah dan harus melaksanakan yang namanya tabayun. Ghibah tadi apa saja? Membicarakan aib orang lain, menggunjing, menjelek-jelekkan, mengolok-olok, tidak boleh. Ghibah adalah perbuatan dosa dan menjijikkan. Jadi anak-anak jangan sampai menjadi pelaku ghibah. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, silakan dipimpin untuk berdoa. Semoga perjalanan kita pulang nanti sampai rumah diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan boleh dipimpin berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Silakan boleh duduk kembali. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.